cerdaslah membaca brosur Biro Umroh. Kalau mau banding-bandingkan harus banding-bandingkan yang head to head, kayak lagunya Farel ya. Nah, wow. Ini kok channel Kang Samsul jadi dangdutan koplo ya. Tenang kawan-kawan, bukan saya mau berdangdut koplo ria, tapi lagu ini sepertinya memang sesuai dengan curhatan teman saya yang akan kita bahas. Jadi ada teman saya yang dulunya membanding-bandingkan perusahaan kami ya, PT Armina Reka Perdana dengan biro lain. Tapi yang dibandingkan adalah harganya, bukan kualitasnya. Jadi kalau mau bandingkan kualitasnya kita berani, tapi kalau dibandingkan harganya biasanya kita kalah. Air France 4606, surface wind 22 degrees, 15 knots, runway 16 right, cleared for takeoff. Blue sky 6737, clear drag to Sausalito VOR, maintain 4000. Cessna 01 Zulu, fly heading 070, maintain 6000. This will be vectors for Tujuan kita bersama Armina Reka Perdana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah hari Jumat. Ketemu lagi dengan saya Kang Samsul. Dan setiap hari Jumat kami akan mengupload yang pertama kajian Arafah Mina, dan yang kedua adalah konten mengenai serba-serbi umrah dan haji, yaitu tentang everything all about umrah dan haji, edukasi, manasik, kiat-kiat, tips, kemudian reportase dan juga testimoni dari jamaah umrah dan haji yang berangkat bersama dengan Kang Samsul ataupun bersama dengan PT Armina Reka Perdana. Jangan lupa sebelum kita mulai video ini, sebelum kita simak video ini, subscribe, comment, like, and share. Semoga bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kesempatan yang baik ini, beberapa bulan yang lalu, kurang lebih bulan Syawal ya, saya memang berencana untuk sebelum saya berangkat umroh 23 Mei 2022, yaitu umroh Syawal, saya memang terbiasa share jadwal-jadwal umroh dari PT Armina Reka Perdana kepada teman-teman saya, termasuk teman SMP, teman SMA, bahkan mungkin teman SD, teman kuliah, dan lain sebagainya ya. Untuk apa? Untuk siapa tahu memang ada teman yang ingin mengumrohkan orang tuanya dan mungkin merasa lebih nyaman apabila ada yang mendampingi orang yang sudah dikenal. Nah, salah satunya adalah teman kami yang bernama Mbak Mawar. Saya sengaja tutup namanya supaya nanti tidak ada pihak yang dirugikan. Mbak Mawar ini ceritanya orang tuanya ya, di chat itu terlihat bahwa orang tuanya sudah daftar haji, namun karena ada pengumuman pemerintah bahwa tahun 2022 hajinya ya itu adalah diprioritaskan untuk mereka yang usianya di bawah 65 tahun, sehingga orang tuanya yang di Boyolali, di kota Boyolali itu agak sedikit khawatir, takutnya mundur-mundur, diputuskanlah pengen segera berangkat umroh. Karena memang Mbak Mawar ini sudah kenal dengan saya ya, maka dan dia tahu bahwa saya adalah salah satu pembimbing umroh dan haji, sehingga beliau menghubungi saya, Sul, gitu ya, panggilan saya ketika SMP, aku mau tanya daftar harga umroh ada gitu ya. Dan saya jawab siap. Mau buat kapan? Oktober ini insya Allah kisaran 30-an juta. Yang Mei sudah full seat ya, waktu itu kami berangkat Mei, saya berangkat Mei tapi sudah full seat jadi tidak bisa nambah. Oktober insya Allah bisa, masih ada seat, dan insya Allah kalau Allah izinkan
bisa bertamu lagi, saya berangkat lagi. Kemudian dia cerita, bapak ibuku antrian haji masih lama, terus mumpung sehat pengen kesana umroh dulu. Aku disuruh cari info umroh. Saya tanya usianya berapa. Sahabat Kang Samsul, usia ini menjadi poin yang penting ketika kita akan merencanakan perjalanan umroh. Karena umroh ini mayoritas adalah perjalanan fisik. Jadi kalau toh jamaah itu belum bisa bacaannya, belum paham manasiknya secara menyeluruh, insya Allah sah karena mayoritas adalah ibadah fisik. Usia berapa? Kemudian saya tanya, lalu saya kirim jadwal umroh saya yang bulan Oktober. Melihat di Siskohat berangkat antrian haji 2027 atau 28. Tapi karena ini ada COVID pasti mundur ya. Saya sakit ke beliau, terus bismillah. Yang penting booking seat dulu, kemudian nanti pelunasan 1 bulan sebelum keberangkatan sambil urus berkas. Kamu pernah dengar Biro XXX belum? Ya, XXX Tour belum? Ya. Nah, itu chat dari beliau ya, dari Boyolali. Kui yo kayak umroh juga, harus pernah dengar apa belum? Dia membalas chat saya, ini aku menjelaskan kepada bapak ibu bagaimana booking seat itu semacam kalau sudah booking seat membayar 7,5 juta plus 3,5 juta, calon jamaah akan mendapatkan nomor ID yang bisa digunakan untuk mengurus paspor ya, sahabat Kang Samsul ya. Saya jawab ya jelas belum ya. Sahabat Kang Samsul, sejak tahun 2014 kami berkecimpung di dunia umroh dan haji. Biasanya biro itu silih berganti. Yang mencoba untuk head to head dengan kami, dengan bersaingan lah istilahnya begitu ya, berfastabiqul khairat dengan kami, itu biasanya berganti-ganti. Tahun 2014 saya ingat dulu ada biro ini, 2015 karena mungkin keberangkatan kurang memuaskan, 2015 ganti dengan biro yang lain, orangnya masih sama. Nanti 2016 ganti lagi biro, dan mungkin ini yang dirasakan oleh banyak teman-teman sahabat CR Kang Samsul dan juga sahabat CR kami dari PT Anu dan Keperdana. Jadi head to headnya itu pasti ganti-ganti bironya. Kalau ada biro baru seperti ini, mereka mengklaim mungkin berdirinya sejak tahun sekian. Berdiri itu belum tentu operasional ya. Berdiri kayak misalnya kita bikin CV, bikin PT, itu bisa aja tahun 2000 berdiri gitu ya. Atau tahun 90 gitu ya. Kemudian nggak pernah aktivitas karena sudah punya nama di Kemenkumham, lalu diaktifkan lagi, kemudian baru aktivitas. Nah, sedangkan di PT Anu dan Keperdana itu dari tahun 90 sampai dengan saat ini kita sudah 32 tahun melayani jamaah umroh dan haji plus. Saya bilang dia jelas belum. Kalau biro-biro baru biasanya sih belum kenal. Tapi kalau sudah sering mungkin ketemu di sana di Tanah Suci, ya mungkin ada yang kita bisa kenal. Ini guys, status kok hotel jaraknya dekat. Harganya mulai 27 juta, cuma aku belum ada yang kenal di sana. Kalau Oktober kamu juga ikut, insya Allah ya. Coba tak kabari ibu dulu, Oktober sekitar 30-an juta ya. Iya. Nama hotelnya apa? Nah, ini biasanya gimmick iklan. Makanya di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan bahas mengenai cerdaslah membaca brosur biro umroh. Kalau mau dibanding-bandingkan harus banding-bandingkan yang head to head. Saya kalau memang ada brosur ya, ada orang yang mau ngebandingin hotel dekat dan lain sebagainya. Dekat itu lebih baik sih kalau menurut saya tanya nama hotelnya. Nama hotelnya apa? Atau kalau toh setaraf pilihannya apa? Kan biasanya kalau di Armina redaksinya kita akan hotelnya ini atau ini gitu. Biro lain nggak cantumkan nama, kita nggak bisa ngecek. Tapi kalau ada nama, kita bisa cek. Apalagi sekarang ada aplikasi Google Maps, jadi kita bisa cek jarak dari masjid ke hotel tuh berapa kilo, dan juga dari pintu nomor berapa, sehingga lebih mudah kita mencari jaraknya. Coba tak kabari ibu dulu, Oktober insya Allah 30-an ya. Kemudian nama hotelnya ya, nama hotel itu menentukan karena setiap hotel yang ada kita ketahui namanya, kita bisa cek jaraknya ke Tanah Suci, ke masjid ya. Kemudian saya juga share video
saya dulu pernah bikin video di depan hotel Bursa ya, di depan Tower Bursa, dan kita biasanya menggunakan hotel-hotel yang ada di Tower Zamzam Tower Clock ya. Nah, videonya bisa dilihat di link yang akan kami bagikan di deskripsi maupun di link di atas ini ya. Nah, beliau mengatakan juga kalau ada yang dikenal kan lebih tenang karena kita bisa koordinasi. Kemudian soalnya Bapak kemarin agak kurang sehat, ya betul sekali. Jadi umroh ini ibadah fisik, maka pastikan keluarga dalam kondisi sehat ketika berangkat. Kemudian ini beliau kirim biro yang dibanding-bandingkan itu, kita blur ya. Kemudian beliau juga minta brosur dari tempat saya ya. Dan sebelum dibanding-bandingkan, saya kirim beberapa penghargaan yang sudah didapat oleh Army Neraka Perdana. Saya kirimkan juga legalitas, dan perlu juga diketahui bahwa legalitas Biro Umroh dan Haji itu harus diperbarui setiap 3 tahun sekali. Nah, di situ biro yang dibandingkan oleh Mbak Mawar itu saya cek legalitasnya di Kemenak memang tidak kita temukan. Link untuk cek legalitas nanti bisa dilihat di deskripsi. Nah, yang paling gampang sih sebenarnya itu, karena dengan legalitas itu kan kita bisa tahu biro ini bekerja kontinu atau tidak, pernah bermasalah atau tidak. Karena kalau ada biro yang pernah bermasalah biasanya tidak akan diperpanjang legalitasnya. Apalagi biro yang brosurnya dikirim ini kita tidak temukan legalitasnya. Maka sebenarnya hati-hati sih. Saya kirimkan juga beberapa step ya kalau mau mendaftar. Booking sheet dulu DP 3,5 juta, booking sheet 4,5 atau 7,5. Kemudian kalau mau nabung bisa dapat virtual account, kita bisa nyicil gitu ya. Kemudian, nah ini harga paket kita belum bisa rilis resmi. Jadi biasanya di Almina itu harga itu akan fix ketika Hamin ya 30 hari. Harga-harga sebelumnya biasanya adalah harga yang masih prediksi ya, masih estimasi. Dan ini berlaku di semua biro biasanya. Pasti di bawah ada note bahwa harga masih bisa berubah sewaktu-waktu. Kenapa? Karena harga itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi maupun Indonesia. Misal harus ada tambahan PCR, terus kemudian bisa jadi dulu pernah ada pajak progresif, visa progresif, kemudian ada juga mungkin pajak di Tanah Suci naik, tiket naik kayak beberapa minggu yang lalu ada after naik, tiket pesawat juga ikut naik, pasti ada perubahan. Sehingga kalau mau ditanya, biasanya sih saya sering menjawab siapkan aja dulu 35 juta. Kalau sisa nanti bisa diubah berubah uang real. Kalau saya seperti itu. Saya juga sampaikan dari brosur yang dikirim oleh Mbak Mawar itu izin PPI UAH-nya nggak kelihatan di website Kemenang. Jadi ini perlu dipertanyakan. Kemudian saya tawarkan juga apa boleh saya datang ke rumah untuk jelaskan ke orang tua. Nah, kemudian kita follow up lagi, saya kirim lagi info untuk Oktober. Setiap ada update perubahan pasti saya kirimkan ke calon jamaah, kemudian disampaikan. Nah, ternyata orang tua dari Mbak Mawar ini sudah di follow up oleh si Biro XXX2 ini. Nah, kemudian sudah langsung kasih DP. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di brosur itu saya baca memang terlihat ada penerbangan transit di Qatar. Berarti kalau penerbangan itu transit Qatar, jamaah ada kemungkinan untuk agak sedikit capek lah ya. Kemudian ternyata sudah terlanjur kasih DP. Sudah lama saya berpikiran bahwa sudahlah kita berdoa semoga diberi yang terbaik, tidak ada masalah gitu ya. Itu yang selalu saya sampaikan, karena ya itu kan pilihan ya, kayak kita mau beli mobil, sama-sama mobil, tentu ada yang Fortuner, ada yang Pajero, ada yang Avanza, ada yang R3, ada yang Xenia, ada yang Brio dan lain sebagainya. Itu sama-sama mobil ya, cuma beda merek. Sama merek saja kadang-kadang beda
varian, beda kualitas, beda tahun dan lain sebagainya. Dan tentu itu pilihan, dan biasanya sih uang itu pinter milih ya. Yang mahal biasanya memang fasilitasnya bagus. Ini sih sebenarnya kalau memang dalam tanda kutip kita berhati-hati, sebenarnya seleksi yang paling enak itu di harga, izin, kemudian kejelasan perusahaan, tahun berdirinya perusahaan, dan orang yang membawa perusahaan tersebut. Sudah lama gitu ya, akhirnya dia tanya-tanya, kalau di Armina visanya berapa? Saya kaget dong, karena di Armina biasanya visa sudah include. Ternyata di brosur tersebut kelihatan murah, tapi visanya belum. Kemudian ternyata juga biaya makan juga belum masuk di situ. Akhirnya si Mbak Mawar ini nambah biaya yang kalau di total sih hampir sama dengan paket di PT Armina Reka Perdana. Dan saya juga tanya, ini kayaknya bironya masih baru, dan bironya itu bukan biro ya, sebenarnya di agen perjalanan atau agen tiket, karena visa belum dapat, makan di hotel belum dapat, tapi tiket connecting flight-nya udah dapat. Berarti kan dia mau jualan tiket. Dan ya, namanya Mbak Mawar juga mengatakan bahwa ini biro anyaran. Ya, kayak gitu jangan dibanding-bandingin lah ya, nggak head to head lah ya. Bahasa kasarnya nggak level gitu ya. Akhirnya beliau sadar, tapi endingnya ya bodai mahal ding ya, bukan khusus umroh, lawangnya disek tipe-tipe moro. Terus aku bapak ibu takon segitu malah wis IDP. Jadi akhirnya ya sudahlah, sudah terjadi, mau gimana lagi. Kemudian ya masih banyak sih kejanggalan yang saya temukan ya. Jadi di situ dikatakan bahwa dia bayar awal 22 juta ya. Kemudian terus paspor 500, makan 4,5, transport hotel 700, visa 4.200.000. Kemudian di screenshotkan percakapan dengan pihak biro. Permasalahan makan ini juga agak sedikit janggal sih ya, nanti makannya seperti apa. Karena begini sahabat, di sana itu biaya buffet makan all you can eat itu kurang lebih 100 real kalau belum naik ya, 70 sampai 100 real itu kan kurang lebih berapa, katakanlah 150.000 lah sekali makan ya. Ya wajar sih makan di sana sama di sini pasti beda ya. Dan menunya menu hotel ya, kayak kita makan di hotel lah. Di hotel di Indonesia itu buffet ya antara 70 sampai dengan 200 lah ya. Kan masing-masing hotel beda-beda. Karena buffet all you can eat. Di sana juga begitu. Jadi kalau biaya makan selama 9 hari kok 4,5 juta, ya walaupun prasmanan bisa jadi bukan prasmanan pihak hotel, bisa jadi prasmanan catering ya, atau di P3 itu ya, makan yang di luar hotel, bukan on board tapi keluar, jadi di luar hotel. Dan biasanya kalau udah habis ya habis, nggak kebagian ya nggak dicop lagi, nggak di refill. Beda dengan di hotel, kita datang, misal katakanlah kita perjalanan dari Madinah sampai di Mekah jam 11 malam pun hotel masih akan melayani. Tapi kalau kita tidak on board, misal nih katakanlah perjalanan dari Mekah ke Madinah, misal dia Madinah dulu ya, dan sampai di hotel udah malam ya nggak makan, nggak mungkin ada karyawan catering yang mau menyiapkan di malam hari itu bisa jadi. Itu banyak analisis ya, banyak makanya pengalaman itu sangat berharga di sini. Akhirnya yang terjadi adalah menyesal dan bubur sudah menjadi nasi, jadi nggak bisa diubah lagi. Kebalik ya, nasi tidak bisa, nasi sudah jadi bubur. Kita hanya bisa berdoa semoga diberi yang terbaik. Dan saya juga suggest ke Mbak Mawar ini besok lagi nggak usah pilih-pilih, tinggal pastikan budgetnya berapa, nanti kita akan carikan paket yang sesuai. Tapi memang ada minimal budget ya kalau memang mau. Sebenarnya gini, umroh itu kalau kita mau murah, bikin aja, cari tiket sendiri, cari hotel sendiri, itu bisa murah, bisa mungkin ya 23-25 juta
Tapi ya itu resikonya, kita harus cari muasasah sendiri, visanya cari sendiri, tiketnya cari sendiri, hotelnya cari sendiri, transportasi Madinah Mekah cari sendiri. Kalau orang masih senang traveling, sering backpacker, itu senang karena tantangan tersendiri. Tapi kalau orang sepuh, yang sewu ya, mohon maaf, sepertinya ini adalah cara kita berbakti kepada orang tua kita, yaitu dengan melebihkan sedikit budgetnya, tapi orang tua kita terjamin dengan fasilitas umroh dan haji yang terbaik. Teman-teman yang punya pengalaman ketipu oleh brosur, silahkan bisa tulis di komen. Dan semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari setiap kata yang tertulis dalam Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar, mukjizat linguistik atau mukjizat bahasa yang terbesar. Assalamualaikum, kita mau jalan-jalan ke Sakifah Bani Saidah. Check it out. Melangkah, berjuang sepenuh jiwa dan raga dalam hidup sungguh-sungguh, dengan ikhlas dan niat yang suci dalam hati.